Dan saya mengucapkan sangat salut, menyampaikan rasa salut yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo. Bapak Presiden Prabowo tidak ingin ada peluru yang keluar sebutir pun untuk menyelesaikan masalah Khabib ini, saudara. Makanya beliau dengan kata-kata saja para Khabib itu. TV Al-Waha Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Beniwah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih tetap kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, berita ini atau informasi ini kalau didengar oleh Rizik wa akhwatuhu, saya bilang wa akhwatuhu aja lah, jangan wa akhwatuhu. Kalau akhwatuhu kan laki-laki ya. Berita ini kalau didengarkan oleh Rizik wa akhwatuha, ya bukan wa akhwatuhu. Banci dia. Itu Rizik wa akhwatuha pasti kejang-kejang dan marah besar dan bungkam, nggak bisa ngomong apa-apa. Marah, nggak bisa ngomong apa-apa, malu semalu-malunya. Kenapa? Ini berita sangat luar biasa bagi saya. Dan saya mengucapkan sangat salut, menyampaikan rasa salut yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Apa alasannya? Karena di zaman Presiden Habibie, wilayah Indonesia kurang satu provinsi, hilang, lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di zaman pemerintahan Megawati juga ada pulau yang dijual, Cipadan Ligitan, gitu kan. Di zaman Presiden Prabowo ini justru wilayah Indonesia bertambah setelah bisa mengekspansi salah satu wilayah yang awalnya selama 20 tahun menjadi milik Malaysia. Sekarang kembali ke pangkuan bumi pertiwi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini informasinya, kita harus memberikan salut kepada pemerintahan Republik Indonesia, di mana masih banyak orang yang menjelek-jelekan pemerintahan hari ini. Tapi nyatanya luar biasa, bisa mengembalikan tanah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi lebih luas lagi. Sebelum kita dengarkan informasinya, saya informasikan terlebih dahulu, Anda yang ingin mendapatkan buku ijazah dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, silahkan Anda menghubungi nomor 088-1498-123. Insya Allah ijazah ini akan bermanfaat untuk kehidupan kita, dunia dan akhirat. Segala macam urusan akan dimudahkan oleh Allah, baik urusan apapun termasuk urusan rezeki. Ya, Sedulur TV Al-Waha, sekali lagi silahkan Anda bisa menghubungi 088-221498-123. Ijazah wirid amalan Sugiarta dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan dari Gus Abbas Pilih-Yasin. Nah, sekarang Sedulur TV Al-Waha, kita dengarkan informasinya. Ini dia. Berhubung kawasan seluas 127.3 hektar di Pulau Sebatik kini disahkan dalam wilayah Indonesia. Dakwa pemerhati yang pernah berkhidmat membantu kerajaan lebih 20 tahun, kekeliruan timbul apabila ada pihak menggambarkan seolah-olah Malaysia menjual wilayah. Bebas orang asal Sabah. Aku kata Lino, Banturanin Kasaruga, Pasigan Kasumata. Sejarah baru telah tercipta di tanah Kalimantan tanpa perlu ada satu butir peluru pun yang meledak di medan pertempuran.
di mana Indonesia secara resmi berhasil merebut dan memperluas kedaulatan wilayahnya di Pulau Sebatik yang sebelumnya dikuasai oleh Malaysia. Wilayah seluas ratusan hektar yang dahulunya menjadi bagian dari teritorial negeri jiran tersebut, kini telah sah dan mutlak berada di bawah Panji Merah Putih, sebuah tamparan diplomatik yang telak bagi Kuala Lumpur. Keberhasilan ekspansi damai ini memicu gelombang kecemburuan mendalam di kalangan publik Malaysia yang terpaksa menyaksikan negara mereka kalah kelas dan kehilangan wilayah di atas meja perundingan akibat ketidakmampuan pemerintah mereka mempertahankan perbatasan. Aksi pembebasan wilayah ini disambut dengan gemuruh nasionalisme oleh warga Dayak Kalimantan Indonesia yang langsung merapatkan barisan demi menjaga tanah baru mereka dari potensi klaim sepihak di masa depan. Berbeda jauh dengan kondisi sosial di seberang batas, di mana kecemburuan warga Malaysia semakin membara ketika melihat kekompakan dan ketangguhan para pejuang perbatasan Indonesia yang siap membela negara sampai titik darah penghabisan. Ketakutan serta rasa inferior kini mulai menyelimuti benak masyarakat Semenanjung ketika mereka menyadari bahwa dominasi mereka di tanah Borneo perlahan-lahan runtuh dan mulai dipecundangi oleh tatanan geopolitik baru yang dikendalikan dari Jakarta. Ironi terbesar dan pemicu utama kepanikan massal di Kuala Lumpur terjadi ketika Dayak Sabah dan Sarawak justru terang-terangan menyuarakan pemberontakan politik dan menggaungkan keinginan kuat untuk merdeka dan berpisah dari persekutuan Malaysia. Perjanjian MA 63 yang selama ini dianggap sebagai pengikis federasi, kini disebut-sebut telah berakhir dan tidak berlaku lagi. Sebuah pertanda nyata bahwa negara buatan Inggris tersebut sedang menuju ambang perpecahan internal. Rasa frustasi dan cemburu dari elit Semenanjung semakin tidak terbendung, karena mereka tidak berdaya meredam hasrat lepasnya wilayah timur yang selama ini mereka eksploitasi kekayaan alamnya, namun tetap mereka terlantarkan. Sekarang mereka sudah kembalikan 200 hektar. Kita punya. Jangan mereka itu dijaga. Abadi nan jaya Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Berhubung kawasan seluas 127.3 hektar di Pulau Sebatik kini disahkan dalam wilayah Indonesia. Dakwa pemerhati yang pernah berkhidmat membantu kerajaan lebih 20 tahun. Kekeliruan timbul apabila ada pihak menggambarkan seolah-olah Malaysia menjual wilayah. Bebas orang asal Sabah. Ambil kata Lino, Pak Turamin kata Uga, Pak Sigat kata Cumata. Saya, Tujuan Jabat, pengasas Draft Dayak Action Force Borneo, ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan untuk Sabah. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Itu dia sedulur TV Aloha, informasi yang pasti membuat Rizik Bahar Wahwatuhuma. Rizik aja lah, Rizik Wahwatuha, biar jangan Wahwatuhuma ya. Rizik Wahwatuha, mohon maaf ini nanti ada yang protes, kok Wahwatuha? Ya saya tidak mengatakan Rizik itu laki-laki, ya jadinya pakai Wahwatuha gitu. Rizik Wahwatuha gitu ya. Kalau dengar informasi ini pasti panas itu, bukan wajah kebakaran jenggot, seluruh rambutnya kebakaran ya. Bukan hanya kebakaran jenggot, tapi seluruh rambutnya di seluruh tubuh itu kebakaran ya. Panas banget. Karena apa? Orang presiden yang dihina-hina ternyata justru hari ini bisa memberikan prestasi yang luar biasa. Ya, menjadikan salah satu wilayah yang menjadi wilayah teritori dari negara tetangga, negara Malaysia, tanpa pertumpahan darah sebutir peluru pun, diplomasi yang elegan, yang luar biasa, sehingga menjadikan kemudian tanah tersebut menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, demikian pula tentang Habib-Habib. Ya, para Habib, dan ini saya sampaikan kepada Rizik Wahwatuha, saya tahu Wahwatuhus lah.
Bapak Presiden Prabowo tidak ingin ada peluru yang keluar sebutir pun untuk menyelesaikan masalah Khabib ini, saudara. Makanya beliau dengan kata-kata saja para Khabib itu sudah meledak itu, kayak kebakaran jenggot, kebakaran rambut, kebakaran kampret dan sebagainya. Wah, itu baru dengan kata-kata, dan kata-kata atau diplomasi Bapak Presiden Prabowo beserta seluruh jajaran pemerintahan yang terlibat pada saat ini, pada saat pembebasan tanah, wilayah, teritori sebagian dari milik negara Syrian menjadi wilayah Republik Indonesia, tentu adalah kata-kata yang sangat luar biasa, diplomasi yang luar biasa. Begitu pula untuk urusan Habib-Habib ini. Ya kalau banyak dari netizen dan banyak kita semuanya pengennya sih bebek itu kepada Habib. Tapi Bapak Presiden Prabowo tidak ingin negaranya ada yang tertumpah darahnya hanya karena sebuah perbedaan pandangan. Maka beliau menginginkan terjadinya polemik nasab ini tidak perlu sampai ada korban yang mencacarkan darah, yang menumpahkan darah hanya karena masalah persoalan nasab Pak Alwi ini. Harus diplomasi. Jadi ya kata-kata sama dengan ketika Bapak Presiden Prabowo ini membuat perang diplomasi sehingga memenangkan, menambah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kepada para Habib, jangan kepanasan jenggotnya ya, biar kepanasan kebakaran sekalian. Terima kasih. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Rizq wa Waduha. Bye.